Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara, membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, damai sejahtera. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, akal, budi pengertian, supaya kami semua boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dengan luar biasa. Urapi kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus, ya Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang berkata-kata, Roh Kudus yang menerjemahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca Kejadian pasal yang ke-24, ayat yang ke-12, saudara. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah, Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Ayat yang ke-14, saudara. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyung itu supaya aku minum, dan yang menjawab minumlah, dan utang-utangmu juga akan kuberi minum. Ialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku itu. Luar biasa, saudara, tema hari ini, saudara. Buatlah tujuanku berhasil. Inilah doa hamba Abraham yang diutus untuk meminang anak dari saudara Abraham, buat Ishak, tuannya. Dan yang dilakukannya ketika dia tiba di kota tempat saudara Abraham itu, luar biasa, saudara. Yang pertama dia lakukan, berdoa. Pertama, dia sudah sampai dengan selamat di kota itu, bersama dengan orang-orangnya dan juga unta-untanya. Yang kedua, dia minta tanda dari Tuhan. Ini yang saya mau katakan, hamba ini melakukan seperti yang dilakukan oleh tuannya Abraham. Abraham selalu minta tanda dari Tuhan, selalu berdoa, selalu minta berkat Tuhan, petunjuk dari Tuhan, sebelum melakukan sesuatu, saudara. Dan ternyata hamba ini pun mewarisinya. Dia juga melakukan hal yang sama. Dia tahu tanpa Tuhan dia tidak akan berhasil. Tanpa pimpinan Tuhan dia juga tidak akan berhasil. Dia ingin berhasil seperti tuannya Abraham. Kalau Abraham ditolong Tuhan, dia juga, kalau Abraham dijawab doanya, dia juga, sudah. Berita yang baik hari ini, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mendengarkan doa kita dan menjawabnya dari surga dengan luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang mengasihi umatnya, saudara. Jadi Tuhan ingatkan kita hari ini untuk bertanya kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk minta pimpinan Tuhan, untuk minta tuntunan Tuhan. Orang yang bisa minta pimpinan Tuhan, orang itu luar biasa, orang itu orang yang hebat. Dan kalau kita lihat lagi di sini, saudara, yang kedua yang dilakukan oleh hamba Abraham ini luar biasa. Di Kejadian 24 ayat yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Garis bawahi kalimat yang indah ini, saudara. Di Kejadian 24 ayat yang ke-15, sebelum ia selesai berkata. Ini kan luar biasa. Sebelum dia selesai berdoa, datanglah Ribka. Dikatakan dengan jelas di sini, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Semua yang diminta diberikan hari itu. Dia belum selesai amin, saudara. Tuhan sudah menjawab doanya. Ini yang luar biasa. Tuhan ingin kita tahu bahwa dia bisa menjawab doa kita dengan segera, dengan instan. Jadi bukan hanya susu yang instan, saudara. Bukan hanya Indomie yang instan. Tapi doa, jawaban Tuhan juga instan. Banyak orang
tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjawabnya dengan cepat. Bahkan belum selesai berdoa, Tuhan sudah menjawab. Hari ini Tuhan akan buktikan kepada kita, Tuhan akan buktikan kepada saudara bahwa Dia bisa menjawab dengan cepat, dengan luar biasa. Bahkan sebelum selesai berdoa, sebelum selesai amin, saudara. Maka ini hal yang luar biasa. Apa yang dialami oleh hamba Abraham ini begitu hebat. Bahkan hamba ini pun terkejut. Ketika dia membuka matanya, dia melihat ada seorang gadis yang datang ke tempat itu dengan buyungnya, dengan tujuan untuk mengambil air. Dan kalau kita lihat lagi di sini, saudara, siapakah Ribka dikatakan di sini? Di Kejadian 24 ayat yang ke-15, ternyata dia adalah saudara Abraham. Benar, seperti yang diminta. Dan kita lihat di sini juga apa yang dilakukan oleh hamba Abraham ini kepada Ribka. Di Kejadian 24 ayat yang ke-16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Hamba ini melihat Ribka, melihat gadis ini, dan ciri-cirinya luar biasa, saudara. Dia bukan hanya sekedar anak dari saudara Abraham tuannya, tetapi dikatakan di sini, Ribka adalah gadis yang cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Seorang gadis cantik. Jadi Tuhan pertemukan dia dengan gadis cantik. Luar biasa, saudara. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan. Ini yang saya mau katakan, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu hal yang luar biasa buat anaknya yang percaya. Dan yang dipersiapkannya itu sangat luar biasa, saudara. Tidak pernah dibayangkan, tidak pernah diduga, bahkan tidak pernah dipikirkan. Hamba ini kaget karena di hadapannya ada gadis cantik. Dan bukan hanya cantik, saudara, tapi dia juga gadis yang baik, yang rajin. Dia mau mengambil air. Jarak dari rumahnya ke sumur itu lumayan jauh. Tapi gadis ini mau bersusah-susah mengambil air dan membawanya ke rumahnya. Ini kan luar biasa. Jadi hamba ini bukan hanya bertemu dengan seorang gadis, saudara dari tuannya Abraham, tetapi dia juga menemukan seorang gadis yang baik, yang rajin. Ini saya mau katakan, saudara, Ribka adalah calon mantu yang baik, calon mantu yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena dia bukan hanya cantik, tapi dia juga baik, dia juga rajin. Dia juga seorang gadis yang mau bekerja keras, yang mau menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan luar biasa. Ada banyak gadis tidak rajin, tidak mau susah-susah melakukan pekerjaan, maunya enak-enak saja, saudara. Tetapi Ribka berbeda. Dia mau melakukan sesuatu. Dia mau membantu keluarganya. Dengan dia mengambil air, berarti dia membantu keluarganya untuk mendapatkan air. Ini kan luar biasa, saudara. Air itu sangat dibutuhkan oleh mereka untuk minum dan untuk mandi. Ribka mau melakukannya. Luar biasa, saudara. Ini yang saya mau katakan, Ribka adalah calon menantu Abraham yang luar biasa. Kalau kita lihat lagi di sini, arti nama Ribka itu sendiri dalam bahasa Ibrani berarti pertalian. Arti nama yang luar biasa. Ada ikatan. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara. Hamba Abraham ini juga melakukan sesuatu. Apa yang dilakukannya? Yang pertama dikatakan di sini, di Kejadian 24 ayat yang ke-17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Ternyata hamba Abraham ini
normal saudara begitu lihat gadis cantik. Dia bukan terpesona saja, dia bukan kaget saja terkejut, tapi dia langsung lari. Ini laki-laki yang normal saudara, karena begitu melihat ada gadis cantik dia langsung lari. Dan apa yang dikatakannya? Tolong berikan aku sedikit air dari buyungmu itu. Inilah yang saya mau katakan. Dia minta tanda dari Tuhan supaya gadis yang dipertemukan itu mau memberikan dia air. Jawab Ribka di Kejadian 24 ayat yang ke-18 saudara. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Luar biasa saudara. Ternyata hamba ini menemukan bahwa gadis ini gadis yang ramah, gadis yang sopan, gadis yang baik. Bahkan dia jawab dengan lembut, minumlah Tuhan. Dia langsung turunkan buyungnya dan dia kasih air kepadanya. Saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh hamba ini luar biasa. Dia mendapatkan pelayanan dari Ribka. Dia mendapatkan berkat dari Ribka. Dia nggak kehausan lagi karena hari itu dia minum air yang banyak dari buyungnya. Yang kedua, apa yang dilakukan? Luar biasa. Di Kejadian 24 ayat yang ke-19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah Ribka kepadanya, baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum. Luar biasa saudara. Tanda kedua didapat oleh hamba ini. Bukan hanya dia yang dapat minum. Ternyata Ribka menawarkan diri untuk memberi unta-unta itu minum. Karena dia melihat unta-untanya juga kehausan. Bukankah ini hal yang luar biasa saudara? Gadis ini mau menimba air berkali-kali untuk memberikan unta itu minum. Saudara tahu kalau unta minum air, banyaknya luar biasa. Satu unta bisa ngabisin banyak air, saudara. Apalagi yang dibawa oleh hamba ini lebih dari satu. Mungkin ada 3, mungkin ada 4 unta. Karena dia bawa banyak sekali barang-barang berharga di unta itu. Dan persiapan untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Jadi, 1 unta saja sudah merepotkan, apalagi 2. Apalagi 4 saudara. Ribka mau membantunya. Ini kan luar biasa. Saudara bisa bayangkan ada gadis muda, cantik. Dia mau menimba air begitu banyak untuk unta-unta itu tanpa dibantu oleh hamba ini. Padahal dia bisa bilang sama hamba ini, Tuhan, ini saya sudah ambil airnya, silakan tuang ke balungan itu dan kasih ke unta-unta Tuhan. Nanti kalau habis saya ambil lagi. Tidak saudara, dia kerjakan sendiri. Dari mulai menawarkan diri untuk memberi unta itu minum, mengambil air, menuangkannya ke balungan, dan ketika airnya habis diambil lagi sampai unta itu puas minum. Alkitab katakan sampai unta-unta itu puas minum. Luar biasa saudara. Hamba ini begitu terkejut melihat apa yang Tuhan berikan kepadanya, tanda yang Tuhan nyatakan kepadanya. Dia bukan hanya bertemu seorang gadis, tapi dia mendapatkan kebutuhannya terpenuhi hari itu. Perjalanan yang panjang yang membuat dia kehausan. Bahkan orang-orang yang bersama dengan dia yang mengawalnya juga haus, termasuk unta-untanya. Hari itu mereka mendapat air yang banyak sekali, bahkan air yang menyehatkan. Bahkan mereka bisa minum dengan puas. Saudara yang kasih Tuhan, tanda bahwa Tuhan menjawab doa kita. Hati kita puas. Kebutuhan kita dipenuhi, semuanya dipenuhi, bahkan lebih dari semua yang kita pikirkan, saudara. Tuhan bukan memberi sedikit, tapi Tuhan memberi yang banyak, yang luar biasa. Hari ini Tuhan membuktikan
bahwa Tuhan bisa memberikan yang terbaik, yang luar biasa, yang lebih dari yang manusia pikirkan. Bukankah Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hebat, saudara? Dia mau memberikan yang terbaik. Dia mau setiap anaknya menerimanya dan melihat kebesarannya, melihat kasihnya, melihat kebaikannya. Kembali kalau kita lihat di sini, hamba Abraham ini begitu luar biasa. Karena dia sampai dengan lelah, dengan lemah, kehausan, sekarang dia jadi kuat. Sekarang dia dan orang-orangnya dan unta-untanya kembali sehat. Bahkan kalau saya katakan, saudara, unta-untanya pun jadi tiba-tiba sehat. Ada gadis cantik yang memberikan dia minum. Unta-untanya aja ngerti, saudara. Binatang aja ngerti. Hari itu, binatang itu pun sehat, kembali kuat, dan kembali bugar. Ini yang saya mau katakan, saudara, hari itu Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kebugaran. Bahkan juga Tuhan berikan mereka semangat. Kita lihat lagi di sini, saudara, di Kejadian 24 ayat yang ke-21. Orang itu melihat dan berdiam diri, ingin tahu kehendak Tuhan. Dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ternyata semua yang dilakukan oleh Ribka dilihat. Dari mulai dia mendapat minum, sampai Ribka menawarkan diri untuk memberi minum buat unta-untanya, sampai unta-untanya selesai minum, dilihat semuanya, saudara. Inilah saya mau katakan, orang yang bisa melihat semua yang dilakukan oleh orang lain, kebaikan orang, ketulusan orang, kejujuran orang, orang itu luar biasa. Orang itu orang yang tahu berterima kasih. Dia melihat sampai habis. Bahkan dia melihat sampai Ribka selesai melakukan tugasnya. Dan ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh Ribka, dia merenung. Dikatakan di sini dia berdiam diri. Dia bertanya lagi kepada Tuhan. Jadi doa kedua yang disampaikan kepada Tuhan, apakah ini yang Tuhan berikan? Apakah ini tanda yang benar-benar Tuhan berikan? Dia ingin Tuhan buat semua pekerjaannya berhasil hari itu. Semua tugasnya berhasil hari itu. Dan Tuhan pun menjawabnya, saudara. Jadi ini juga jawaban kedua Tuhan kepadanya. Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Dia orangnya. Dan ketika dia tahu bahwa dia orangnya, hamba ini pun langsung melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Di Kejadian 24 ayat yang ke-22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Luar biasa, saudara. Dua barang berharga langsung diberikan kepada Ribka saat itu juga. Yang pertama, anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang yang 10 sikal emas beratnya. Ini tanda terima kasihnya, saudara. Ini tanda ucapan syukurnya. Hanya mendapatkan minum. Hanya mendapatkan minum juga buat unta-unta dan orang-orang yang mengiringnya. Tapi ucapan syukurnya melebihi semuanya, saudara. Saya mau tanya, ada nggak air minum seharga setengah sikal emas beratnya? Seharga 10 sikal emas beratnya, yaitu gelang tangan dan setengah sikal beratnya anting-anting emas. Mahal sekali, saudara, harganya. Ini yang saya mau katakan. Sekarang Ribka yang mendapatkan berkat. Tadi hamba itu, unta-untanya dan orang-orangnya. Sekarang Ribka yang mendapatkan berkat. Jadi Tuhan memberkati bukan hanya hamba itu. Tuhan bukan hanya menjawab hamba itu, tapi juga Tuhan menjawab Ribka. Itu artinya Tuhan mengasihi Ribka. Tuhan menetapkannya untuk menjadi pendamping Ishak.
dan Tuhan memberkatinya dengan begitu berlimpah. Apa yang dilakukannya sebenarnya sebenarnya sederhana, tetapi Tuhan menghargainya dengan cara yang hebat, yang luar biasa. Tuhan kasih anting-anting dan Tuhan kasih gelang tangan yang harganya sangat mahal, sangat luar biasa. Ini saya mau katakan, gadis yang baik, gadis yang mau melakukan pekerjaannya dengan rajin, dengan setia, yang mau tulus membantu orang, diberkati Tuhan dan diberikan berkat yang berlimpah, saudara. Dan kita lihat lagi di sini sedikit apa yang dilihat dan dialami Ribka begitu luar biasa. Dia juga kaget, dia juga terkejut karena hari itu dia mendapatkan anting-anting dan gelang tangan yang begitu mahal harganya, saudara. Dan ini dapat dari orang yang baru dikenali, orang yang baru ditemuinya. Saudara bisa bayangkan, Ribka baru bertemu dengan orang ini. Dia baru kenal, bahkan dia baru membantu orang ini. Tapi orang ini sudah memberikan dia anting-anting dan gelang tangan yang mahal sekali harganya. Sebagai gadis muda, pasti dia juga akan terkejut. Kalau saudara yang dapat gimana ceritanya? Pasti saudara akan terkejut hari itu mendapat rezeki nombok. Kalau diuangin itu banyak sekali, saudara, mungkin ratusan juta. Saudara bisa bayangkan hari itu Ribka mendapatkan begitu banyak berkat, begitu banyak penghargaan. Dan orang ini tidak berhenti sampai dengan memberi Ribka, tapi dia juga bertanya kepada Ribka, siapakah namanya dan siapa orang tuanya? Dijawab oleh Ribka di sini, saudara, di Kejadian 24 ayat yang ke-24. Jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Ribka menjawab tepat seperti yang diinginkannya, saudara. Dan juga Ribka menjawab, di rumahnya juga ada tempat untuk menginap buat orang ini, dan juga buat unta-untanya, dan juga buat orang yang mengiringinya. Jadi Ribka menawarkan, apakah orang ini mau ikut ke rumahnya untuk bermalam di sana. Ini sebagai tanda ucapan syukurnya, terima kasihnya, karena orang ini sudah memberi banyak sekali. Padahal dia tidak minta apa-apa, saudara. Padahal dia ingin membantu dengan tulus, tanpa pamrih. Jadi sebagai tanda ucapan syukurnya, terima kasihnya, dia mengundang hamba ini. Dan unta-untanya datang ke rumahnya, menginap di sana dan makan di sana. Dia menjamin semua makanannya dan semua makanan buat unta-untanya, saudara. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan menjamah dua orang. Yang pertama hamba Abraham ini, yang kedua Ribka. Ribka mewakili keluarganya, bahwa keluarganya akan menyambut hamba ini dengan luar biasa dan mempersilahkan mereka datang, menjamunya dan memberikan mereka penginapan. Luar biasa, saudara. Ini yang saya mau katakan, Ribka berasal dari keluarga yang baik, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang tulus, keluarga yang mau membuka pintu rumahnya buat orang yang sedang membutuhkan, bahkan memberikan, menjamu mereka. Ternyata hamba ini menemukan bukan hanya keluarga tuannya Abraham yang baik, yang tulus, yang luar biasa, tapi keluarga Abraham, orang tua Milka juga. Hamba ini mendapat berkat. Ternyata Abraham punya saudara yang cinta Tuhan juga, saudara. Jadi Tuhan ingin katakan kepada kita, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang membuka pintu rumahnya untuk Tuhan, untuk membantu orang, keluarga itu diberkati Tuhan berlimpah. Hari ini Tuhan akan memberkati keluarga-keluarga yang mau membuka pintu rumahnya, yang mau mengulurkan tangannya, yang mau membantu
dengan tulus, dengan luar biasa. Dan Tuhan akan memberkatinya dengan begitu hebat. Obed-Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa selama 3 bulan. Berkat Tuhan atas keluarganya, atas rumahnya begitu luar biasa. Karena ada tabut Tuhan yang ditaruh di rumah. Obed-Edom membuka pintu rumahnya untuk tabut Tuhan ada, dan tabut Tuhan dititip di sana. Dia mempersiapkannya, dia menjaganya. Tuhan memberkatinya dengan luar biasa. Hari ini Tuhan akan memberkati saudara, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang membuka hatinya, yang membuka tangannya, membuka pikirannya untuk Tuhan. Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita yang luar biasa kepada semua keluarga dengan begitu hebat. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang indah hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, menjadi terang dan menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang memberkati dengan begitu luar biasa, bahkan Tuhan yang membuat semua pekerjaan pelayanan berhasil dengan begitu luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan, hari damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.